Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raden Muhammad Fatur Rahman. Di sini saya akan mereview hasil jurnal saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Matematika Siswa pada Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel atau SPLTV. Pada jurnal ini terdiri dari 4 bab, yaitu pertama ada pendahuluan, bab kedua ringkasan isi jurnal, bab ketiga pembahasan, dan bab keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama bab pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Sistem persamaan linear tiga variabel merupakan salah satu topik matematika yang seringkali diajarkan di sekolah menengah atas. SPLTV adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari tiga variabel atau lebih. Dan kunci utama dari pembelajaran SPLTV adalah bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Dalam ini kita akan membahas mengenai konsep SPLTV dan cara penyelesaian. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengingat kembali konsep persamaan linear. Konsep persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang terdiri dari suatu variabel atau lebih, yang tiap variabelnya memiliki pangkat satu dan tidak ada pangkat lebih dari itu. Ketika kita membahas SPLTV, kita akan menemukan persamaan linear yang terdiri dari tiga variabel atau lebih. Dan perlu dicari nilai dari masing-masing variabel agar dapat memenuhi semua persamaan linear tersebut. SPLTV sering kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam masalah keuangan atau dalam masalah teknik. Alasan menggunakan judul ini untuk mengetahui kesulitan belajar terhadap materi sistem persamaan linear tiga variabel sehingga berguna untuk menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Berikut bab 2, yaitu ringkasan isi jurnal. Yang pertama, identitas jurnal, yaitu judul jurnal yaitu analisis kesulitan belajar matematika siswa pada materi sistem persamaan linear tiga variabel. Penulis Kurnia Lita Ramadhani dan Dani Firmansyah, lembaga penerbit Universitas Singapura Karawang, penerbit Jurnal Maju ISSN 2355-3782. Berikut ringkasan jurnal. Yang pertama, pendahuluan. Matematika merupakan mata pelajaran yang dipelajari dari jenjang SD sampai SMA. Mata pelajaran matematika membahas ide-ide, gagasan, dan konsep yang abstrak dan berkenaan dengan proses berpikir logis. Kedua, kajian teori. Sistem persamaan linear tiga variabel merupakan materi dalam mata pelajaran matematika kelas 10 dengan syarat siswa sudah memahami sistem persamaan linear dua variabel yang telah dipelajari pada kelas 8. Yang ketiga, metodologi yang digunakan. Yang ketiga, metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Berikut tabulasi data angket kesulitan belajar yang diberikan kepada 22 siswa kelas 10 berisikan 9 butir pernyataan dengan keterangan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju.
Hasil angket menunjukkan pada butir pernyataan 1 dinyatakan tentang kegemaran siswa dalam belajar matematika. Jawaban terbanyak berada dalam 20,44% di kolom netral. Artinya, siswa masih tak mau mempelajari matematika. Kemudian pada pernyataan 2, dinyatakan siswa memahami materi SPLTV dengan baik. Jawaban terbanyak siswa berada pada kolom netral dengan presentase rata-rata 18,59%. Artinya siswa masih terdapat kendala dalam memahami materi. Kemudian pada pernyataan 2 dinyatakan siswa memahami materi SPLTV dengan baik. Jawaban terbanyak siswa berada pada kolom netral dengan presentasi rata-rata 18,59%. Artinya siswa masih terdapat kendala dalam memahami materi. Pada pernyataan 3 dinyatakan bahwa siswa merasa tepat dalam memilih suatu rumus untuk digunakan. Jawaban terbanyak lagi berada pada kolom netral dengan presentasi rata-rata sebanyak 24,82%. Artinya kebanyakan siswa masih ragu dalam memilih suatu rumus. Pada pernyataan keempat dinyatakan bahwa siswa merasa kesulitan dalam perhitungan aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Hasilnya, jawaban terbanyak terdapat pada kolom setuju dengan persentase rata-rata 17,56%. Artinya banyak siswa yang masih kesulitan dalam perhitungan aljabar matematika. Pada pernyataan kelima dinyatakan bahwa siswa mengerjakan persoalan SPLTV hingga tuntas. Jawaban terbanyak siswa berada pada kolom sangat setuju dan setuju dengan presentase rata-rata 26,22%. Siswa masih merasa keliru dalam perhitungan aljabar. Pada pernyataan ke-6 dinyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan SPLTV. Pada pernyataan ke-7 dinyatakan bahwa menggunakan media video pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran. Pada pernyataan 8 dinyatakan bahwa siswa mengerti rumus yang dijelaskan dalam video pembelajaran daripada hanya dengan kata-kata. Pada pernyataan 9 dinyatakan bahwa siswa memiliki kendala yang dapat menyebabkan kesulitan belajar. Jawaban terbanyak pada kolom sangat setuju. Dari 9 butir soal dalam angket kesulitan belajar, terdapat rata-rata presentase secara keseluruhan sebesar 21,67%. Artinya hampir perhitungan aljabar, artinya hampir setengahnya siswa memiliki kesulitan belajar. Siswa kurang teliti dalam perhitungan aljabar dan kurang memahami konsep materi. Berikut selanjutnya bab ketiga pembahasan permasalahan ruang lingkup. Kesulitan belajar matematika merupakan adanya hambatan dari faktor eksternal maupun internal yang dapat memperlambat proses pembelajaran bagi siswa yang mengalaminya. Faktor internal yang dapat membuat siswa kesulitan dalam belajar berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti kurangnya minat belajar siswa, kurangnya motivasi belajar siswa, atau terdapat gangguan kesehatan yang menyebabkan siswa sulit dalam menerima materi. Tujuan analisis jurnal yaitu tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa terhadap materi sistem persamaan linear 3 variabel, sehingga berguna untuk menjadi referensi penelitian lain yang serupa dan menjadi evaluasi pembelajaran agar kedepannya dapat membentuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Metode dan hasil penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif subjektif. Penelitian ini adalah siswa kelas 10 di salah satu SMA negeri di Kabupaten Bekasi. Siswa yang dipilih adalah 22 siswa yang sudah mempelajari materi. Siswa yang dipilih adalah 22 siswa yang sudah mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel sebagai persyaratan untuk mempelajari sistem persamaan linear tiga variabel dan bersedia untuk terlibat dalam penelitian ini. Teknologi yang digunakan, software yaitu video pembelajaran matematika dan hardware-nya berupa handphone. Bab keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, jadi agar tidak kesulitan dalam menyelesaikan soal SPLTV, berikut cara mudah untuk menentukan SPLTV, yaitu pertama metode substitusi. Pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan X sebagai Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Kedua, substitusikan X, Y, dan Z yang didapat pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya, sehingga didapat sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. Ketiga, selesaikan SPLDV yang didapat pada langkah 2 dengan metode substitusi. Yang keempat, substitusikan penyelesaian SPLDV yang dapat pada langkah ketiga salah satu persamaan SPLTV sehingga dapat seluruh penyelesaian dari SPLTV tersebut. Kedua, metode eliminasi, yaitu dengan cara pertama eliminasi salah satu variabel X, Y, Z, variabel X, Y, atau Z sehingga diperoleh SPLTV. Yang kedua, cara kedua, selesaikan SPLDV menggunakan metode eliminasi substitusi. Ketiga, substitusikan hasil yang diperoleh semua nilai variabel. Berikut saran dari jurnal. Demikian critical journal review ini saya buat. CJR ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya besar harapan apabila dalam penulisan CJR ini terdapat kekurangan atau kesalahan kata, dan saya juga sangat mengharapkan saran maupun kritikan yang sifatnya membangun demi kebaikan dan kesempurnaan CJR yang saya buat ini di masa mendatang. Akhir kata yang saya ucapkan dalam pembahasan CJR ini, saya mengharap semoga apa yang tertulis dalam karya tulis ini menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi saya selaku penyusun dan para pembaca umumnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.